إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوان المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan momen-momen penting di antaranya khutbah Jumat, dua khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga pada saat akan mengirim pasukan atau dalam momen-momen yang lainnya pun, kecuali beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memahami 3 ayat, yaitu pentingnya patuh dan tunduk kepada Allah seperti yang sudah saya bacakan tadi. Pada Jumat hari ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Wahai Muslim, persiapkan bekalmu. Ada satu fenomena jemaah sekalian yang kita semua bisa lihat di depan mata kita, yaitu kematian. Risalah ini akan saya sampaikan kepada orang yang sehat dan sakit, orang yang kaya dan juga miskin, para pemimpin dan masyarakat, laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya, serta akan pulang 2, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu, dia akan pulang. Secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya, juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semua akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta, mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu, yaitu amal kita yang selama ini kita selalu lalaikan. Muadzin mengumandangkan adzan dengan keras, panggilan dari Allah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan.
sering kita lalaikan, kita sibuk, kita pura-pura tidak mendengar panggilan dari langit, kita abaikan seolah-olah Allah tidak layak untuk kita sambut. Al-Quran kita biarkan menjadi berdebu, kita sibuk membaca pesan di handphone, tetapi kita lupa membaca firman Allah. Begitu banyak di antara kita yang melupakan orang tua hanya karena pekerjaan dan kesibukan. Kita terlupa bahwa pahala dan surga terletak pada ridho mereka, bukan pada dunia yang kita kejar. Saudaraku seiman, dengarkan dan renungi baik-baik bagaimana Allah mengingatkan dalam kitabnya tentang masalah hari pulang ini. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ghasiyah ayat ke-25 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Yang artinya sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisap mereka. Saudaraku seiman, tak ada yang bisa lari dari kematian. Semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini kita melihat seorang kerabat kita, teman sejawat kita, atau partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal, dan kita mengantar ke kuburan sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita yang akan diantar. Jamaah sekalian yang masih malas sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, segeralah bertaubat dan perbaiki sholat kita sebelum datang hari di mana kita disolatkan oleh orang lain. Banyak orang meninggalkan shaf pertama masjid, padahal itu keutamanya sangat besar, tapi dia menunggu dia akan disolati di shaf pertama pada saat meninggal dunia nanti. Ingat, ini kerugian, penyesalan akan datang terakhir. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Quran surah Al-Infitar ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yang artinya pada hari ketika tidak ada satu jiwa pun yang dapat memberi manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Saudaraku seiman, tidak ada manusia yang bisa menolong orang lain, bahkan keluarga, sahabat, atau orang yang paling dicintainya pun tidak bisa memberi pertolongan. Semua kuasa dan keputusan hanya milik Allah semata. Pertolongan, syafaat, dan keselamatan hanya akan datang jika Allah mengizinkan. Hal itu bukan tentang siapa yang kaya, siapa yang terkenal, berpangkat atau disanjung. Semua manusia sama lemah, butuh ampunan dan takut. Yang dibawa hanyalah amal, bukan nama, jabatan, atau hubungan darah. Saudaraku seiman, kematian itu tidak menunggu kita sakit dan terbaring di ruang ICU. Ia juga tidak menunggu teman sekantor kita menua dan rambut mereka memutih satu persatu. Tidak juga menunggu tubuh ini melemah atau kulit keriput dulu baru nyawa dicabut. Ajal bisa datang tiba-tiba di tengah sehat, di tengah tawa, di saat kita masih merasa masih punya banyak waktu. Berapa banyak anak muda, bahkan anak kecil yang pergi terlebih dahulu sebelum orang tuanya. Mati itu bukan urusan usia, bukan juga soal siapa yang terlihat lemah, tapi soal siapa yang memang sudah waktunya pulang. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-57, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadarlah, mati
mati ini kalau selalu dikenang, dia akan menjadi pengontrol dalam kehidupan. Maka kita hanya selalu tahu dan kita nikmati yang halal, yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala yang haram, bahkan yang makruh sekalipun, akan ditinggalkan. Mati adalah pengawas yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, wa kafa bil mauti wa'idho, wa kafa bil mauti wa'idho, yang artinya cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kematian adalah langkah awal dari perjalanan yang agung, perjalanan yang bermuara kepada keabadian, kenikmatan surga atau kesengsaraan neraka. Kematian merupakan hal yang diyakini namun sering kita lalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aksiru dzikra hadhil ladzat, yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Saudaraku seiman, sebagai penutup dalam khutbah ini bukan bermaksud menakut-nakuti. Setiap detik dan menit yang kita lewati, kita semakin dekat dengan pertemuan terakhir. Jangan biarkan hidup ini berlalu tanpa meninggalkan bekas yang baik. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Persiapkan diri kita dari sekarang, karena waktu yang kita punya sangatlah singkat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita siapkan bekal untuk akhirat? Dunia ini hanya sebentar, sementara akhirat itu kekal. Maka barang siapa yang cerdas, dia akan mempersiapkan dirinya dengan amal yang soleh, terutama dengan menjaga kewajiban yang paling utama setelah syahadat, yaitu sholat. Salah satu bentuk keseriusan kita dalam sholat adalah melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh seseorang untuk mengimami sholat, lalu aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh pula agama seseorang. Lalu bagaimana nasib orang yang malas sholat, yang mendengar azan tapi tetap duduk di rumah, yang lebih memilih kasur atau layar ponselnya daripada panggilan Allah? Padahal dalam hadis lain, seseorang sahabat yang tunanetra tidak bisa melihat pernah meminta izin untuk sholat di rumah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkannya ke masjid setelah mendengar bahwa ia masih mendengar suara azan. Bayangkan, seorang yang buta saja diperintahkan untuk tetap datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat, kita yang kuat dan tidak punya uzur syar'i, tapi tetap memilih meninggalkan masjid? Berat. Ini ancaman yang berat. Ancaman ini bukan main-main. Maka celakalah orang yang meremehkan sholat, celakalah orang yang enggan melangkahkan ke masjid. Jangan sampai Allah cabut hidayah dari kita karena kita sendiri yang meninggalkannya.
Dan ketahuilah wahai saudaraku, memakmurkan masjid adalah tanda keimanan. Jangan jadikan konflik, perbedaan pendapat atau rasa tidak suka kepada seseorang sebagai alasan untuk meninggalkan masjid. Masjid bukan milik kelompok, bukan milik pribadi. Masjid adalah rumah Allah, maka datangilah, makmurkanlah walau hatimu sedang diuji. Jangan biarkan perbedaan menghancurkan ukhuwah kita, karena kita datang bukan untuk manusia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita untuk selalu istiqamah di jalannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisay'in minal
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله